Ya, saudara, masih dihitung cepat malam hari ini untuk kita melihat pilkada ini sepertinya rasa pilpres ya. Salah satunya adalah kita soroti soal Jawa Tengah yang merupakan pertarungan bisa dibilang mati-matian PDI Perjuangan melawan pengaruh Jokowi di kandang banteng. Atur siasat ini dilakukan setelah lumbung suara mereka di kandang banteng bisa dibilang diobok-obok dalam Pilpres 2024. Saat itu Prabowo Gibran yang didukung Koalisi Indonesia Maju menancapkan bendera kemenangan. Istilah kandang banteng ini merujuk pada pusat kekuatan pendukung PDI Perjuangan di Jawa Tengah, Bali dan juga Sumatera Utara. Seperti apa kalau dilihat dari data exit poll, yang unggul ini adalah pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tatsy Yassin. Sudah bersama kami membahasnya peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Mas Yohan, selamat malam. Malam, Audrey. Mas Yohan, ya. Yang unggul saat ini dari suara atau hitung cepat ya, dari Litbang Kompas ini adalah pasangan Lutfi, Pak Lutfi dan juga Tatsy Yassin. Yang paling berpengaruh, kenapa para pemilih ini memilih paslon nomor urut 2? Ya, kalau kita lihat ya pertimbangan dari pemilih Tatsy Yassin, kalau kita lihat di sini ya, berani tegas itu memang menyebutkan 25,6%. Tapi yang berpengalaman tinggi gitu ya, 55,1% yang menyebutkan kenapa memilih Pak Lutfi karena pengalaman. Kalau kita lihat Pak Lutfi kan mantan Kapolda Jawa Tengah. Itu berpengaruh sekali. Salah satu itu pengaruh, memori masyarakat Jawa Tengah kan masih tidak bisa dilepaskan beliau mantan Kapolda Jawa Tengah. Dari sisi pengalaman, dari sisi karakter ya. Tapi secara umum memang kekuatan sosok itu jadi pengaruh paling banyak orang mempertimbangkan memilih calon gubernur. Terutama sosok calon gubernur. Nah, artinya sosok calon gubernur Jawa Tengah ini sangat berpengaruh dibandingkan dengan partai politik, benar, yang basisnya adalah dari dulu PDI Perjuangan di sana. Iya, jadi memang ada fenomena split voting gitu ya. Ada perbedaan orang ketika memilih partai dan orang ketika memilih pilkada. Kalau partai memang kekuatan relasi orang dengan partai itu masih kuat gitu ya, memilih partai, terutama ketika pemilu legislatif kemarin. Tapi kalau memilih orang di pilkada, calon gubernur, calon wali kota maupun bupati, ini kekuatan sosok yang lebih dominan gitu ya. Kalau kita lihat misalnya ya, hasil exit poll kita, pemilih PDIP memang menyebar, tidak meskipun porsinya secara lebih banyak itu ke pasangan Andika gitu. Tapi ada juga pemilih PDIP yang kemudian memilih Pak Lutfi sama Pak Tatsy Yassin. Jadi memang ada menyebar, terbelah gitu ya. Nah, terbelahnya itu apakah karena last minute Pak Jokowi juga turun bersama dengan Pak Lutfi waktu itu membagi-bagikan bertemu dengan warga? Kalau kita lihat memang 2 minggu terakhir ya, pasca Kompas rilis survei, hasil survei di Jawa Tengah yang di hasil survei kan unggul waktu itu ya, unggul lah, selisih tipis ya, sama-sama 38%. Itu kan kemudian ada pergerakan yang cukup signifikan dan publik melihat dengan terang benderang bagaimana endorsement Pak Jokowi kepada pasangan Lutfi Yassin ini begitu kelihatan. Ditambah lagi dengan endorsement Pak Prabowo gitu ya, yang sehingga meskipun Pak Prabowo-nya cuma sekali ke sana bertemu. Cuma sekali, dan itu kan secara tegas ya, ada video yang kemudian diposting di akun IG Pak Lutfi, itu sedikit banyak memang memberi pesan ke masyarakat bahwa pasangan Lutfi Yassin ini mendapat dukungan dari Jokowi dan Pak Prabowo, mantan presiden dan presiden saat ini yang lagi menjabat. Meskipun debatable ya, ketika Pak Prabowo menyampaikan dukungannya itu memang statusnya ada yang menyatakan beliau sebagai ketua umum Gerindra. Dan kemudian viral juga surat selebaran dukungan Pak Prabowo terhadap pasangan ini. Jadi sedikit banyak endorsement 2 tokoh ini memang cukup punya andil ya untuk kemudian memberikan insentif elektoral kepada Pak Lutfi Tatsy Yassin ini. Kalau 2 tokoh ini punya endorsement yang kuat dan berpengaruh setidaknya sampai di hasil exit poll maupun hitung cepat, pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tatsy Yassin ini unggul dari Pak Andika dan Mas Hendy. Tapi pertanyaannya, apakah endorsement ini tidak sekuat pada saat kita bandingin di Jakarta? Karena yang sementara unggul adalah paslon nomor urut 3 yang didukung oleh PDI Perjuangan. Nanti Mas Yohan dan saya akan membahasnya, tetaplah bersama kami di Kompas TV.